Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Octavia Badiu, jurusan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pohuwato. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang tata nama senyawa kimia. Oke, sebelum kita belajar cara penamaan atau tata nama senyawa biner, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan senyawa biner itu sendiri? Jadi, senyawa biner adalah senyawa yang tersusun atas dua unsur kimia. Contoh senyawa biner adalah CO atau yang biasa kita kenal dengan karbon monoksida. Nah, kenapa dia termasuk ke dalam senyawa biner? Karena hanya tersusun dari dua unsur kimia, yaitu C-nya adalah karbon dan O-nya ini adalah oksigen. Jadi dia hanya tersusun dari dua jenis unsur kimia, karbon dan oksigen. Begitu pula dengan CO2 atau karbon dioksida. Walaupun dia jumlah molekulnya ada 3, yaitu 1 atom C dan 2 atom oksigen, namun dia juga hanya terdiri dari dua jenis unsur yang sama dengan karbon monoksida, yaitu karbon dan oksigen. Nah, kira-kira menurut kalian, apalagi nih contoh senyawa biner? Ya, kayak misalnya HCl, atau bisa juga HF. Nah, senyawa biner ini ada dua. Yang pertama itu yang tersusun dari logam dengan non-logam. Dan non-logam dengan non-logam. Pertama-tama kita akan mempelajari dulu tata nama senyawa biner yang terdiri dari logam dan non-logam. Menggunakan sistem yang pertama yaitu sistem IUPAC. Cara pertama, kita tulis nama logam tanpa modifikasi dan diikuti dengan penulisan nama unsur non-logam melalui pencantuman akhiran ida. Nah, jadi untuk yang logamnya dia tanpa modifikasi, sedangkan untuk yang unsur non-logamnya dia akhirannya diganti dengan ida. Kemudian, jumlah unsur yang menyusun senyawa tidak berpengaruh terhadap penamaan senyawa. Yang terakhir, kalau misalnya logamnya punya lebih dari satu bilangan oksidasi atau lebih dari satu muatan, kayak misalnya Fe, dia kan ada Fe plus 2 dengan plus 3, maka nilai bilangan oksidasinya itu dituliskan dalam tanda kurung menggunakan angka Romawi setelah nama logam. Nah, di sini ada beberapa contoh nama kation dan anion yang sering kita temui. Nah, di sini ada kation dan di sini ada anion. Ingat ya, kalau kation itu muatannya positif, sedangkan anion muatannya negatif. Kita langsung ke contoh soal ya. Nah, contoh soal yang pertama ini kita diminta untuk menuliskan nama senyawa berdasarkan sistem IUPAC. Yang pertama ada KBr. Nah, kita lihat di sini K-nya ini sebagai logam, berarti kita tuliskan tanpa modifikasi. Unsur K ini apa ayo? Nah, K ini adalah kalium. Sedangkan untuk non-logamnya Br. Br ini adalah brom. Untuk unsur non-logam diberi akhiran ida, berarti jadi kalium bromida. Oke, selanjutnya FeCl3. Fe itu adalah logam besi. Nah, seperti yang tadi sebelumnya udah disinggung, besi ini dia punya lebih dari satu bilangan oksidasi atau lebih dari satu muatan. Sehingga kita harus tuliskan di dalam kurung menggunakan angka Romawi
Berapa nih Bilox dari logam Fe ini? Nah, kita bisa menghitung Bilox dari logam Fe tersebut. Di mana untuk senyawa itu, total jumlah bilangan oksidasinya harus sama dengan 0. Berarti jumlah bilangan oksidasi Fe ditambah 3 kali, karena di sini angka indeks dari Cl-nya adalah 3. Berarti tambah 3 Cl sama dengan 0. Jadi Fe ditambah, di mana kita ketahui Cl ini bilangan oksidasinya adalah negatif 1 sama dengan 0. Berarti Fe ditambah min 3 sama dengan 0. Nah, berarti Fe sama dengan negatif 3-nya kita pindah ruaskan, berarti berubah jadi positif 3. Nah, sehingga nama senyawanya adalah besi 3. Untuk Cl itu klor, kita beri akhiran ida jadi klorida. Oke, soal nomor 3, Cu2O. Cu atau tembaga ini dia sama seperti besi, jadi punya lebih dari 1 muatan. Berarti harus kita hitung dulu muatan dari tembaganya itu berapa. Berarti Cu2O sama dengan 0. Berarti 2Cu karena terdapat 2 molekul ditambah 1 molekul oksigen, totalnya sama dengan 0. 2Cu ditambah bilangan oksidasi oksigen adalah negatif 2, sama dengan 0. Berarti 2Cu sama dengan negatif 2-nya kita pindah ruaskan sehingga berubah jadi positif 2. Nah, positif 2 ini adalah bilangan oksidasi dari 2 molekul tembaga atau Cu. Berarti kalau 1 molekul Cu, muatannya adalah 2 dibagi 2 sama dengan 1. Berarti di sini tembaga dalam kurung, ingat ya, angka Romawi 1, O-nya ini adalah oksigen, akhirannya kita ubah jadi ida, jadi oksida. Gimana teman-teman? Sampai sini apa kalian semua udah paham? Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Tuliskan rumus kimia senyawa berikut. Nah, kalau misalnya tadi kita menentukan nama senyawanya, sekarang kita menentukan rumus kimianya. Yang pertama, magnesium oksida, di mana kita ketahui Mg itu muatannya adalah positif 2, ditambah dengan oksida. Oksida itu berarti oksigen. Muatannya adalah negatif 2. Ingat ya, kalau misalnya senyawa ini total muatannya harus sama dengan 0. Sedangkan kalau ini bisa kita lihat, plus 2 tambah min 2. Totalnya akan menjadi 0. Sehingga rumus kimia dari magnesium oksida ini adalah MgO. Nah, yang ini masih mudah. Kita coba lihat contoh soal yang kedua nih. Litium sulfida. Litium sulfida. Litium itu muatannya adalah positif 1, atau bisa kita tuliskan di sini positif, ditambah sulfida, sulfur. Nah, muatannya adalah negatif 2. Totalnya harus sama dengan 0. Sedangkan di sini litiumnya positif 1. Kalau misalnya positif 1 ditambah negatif 2, dia kan masih sama dengan min 1 ya, belum jadi 0. Nah, gimana caranya biar total kedua muatan ini menjadi 0? Nah, caranya adalah kita mencari KPK dari kedua muatannya. Kalau ini kan 1, yang ini 2. KPK dari 1 dan 2 itu sama dengan 2. Sehingga litiumnya harus kita kalikan 2. Dan sulfidanya kita kalikan 1. Nah, bisa kita buktikan nih di sini. Berarti 2Li plus berarti 2Li ditambah S sama dengan 0 apa enggak? Berarti kan 2 kali plus 1
ditambah untuk sulfidanya itu negatif 2. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2, dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, benar kan? Total dari muatannya sama dengan 0, berarti litium sulfida, rumus kimianya adalah Li 2S. Ingat ya, untuk jumlah molekul ini kita tuliskan sebagai angka indeks. Jadi, jumlah litiumnya ada 2, sedangkan sulfidanya ada 1. Berikutnya, besi 3 oksida. Besi 3, berarti di sini Fe 3+ ditambah oksida. Oksigen itu O2-. Nah, di sini plus 3, sedangkan di sini min 2. KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Nah, sehingga gimana nih caranya biar keduanya menjadi 6? Nah, ini kan plus 3. 3 itu biar jadi 6, kita kalikan 2. Berarti di sini 2 Fe 3+ ditambah, sedangkan untuk oksigennya 2 agar menjadi 6 harus kita kalikan 3. Jadi 2 Fe 3+ ditambah 3 O2-. Coba kita buktikan ya, bener apa enggak nih jumlah dari muatannya sama dengan 0. Berarti kan 2 kali, langsung aja nih muatan dari Fe itu 3 atau positif 3. Ditambah 3 kali oksigennya adalah min 2. Sama dengan 2 kali 3 positif 6. 3 kali min 2 negatif 6. Sama dengan 0. Nah, berarti ini bener nih. Fe-nya ada 2 dan oksigennya ada 3. Jadi, rumus kimianya Fe 2O3. Oke, kalau sampai sini udah paham, kita lanjut ke materi berikutnya. Kalau tadi kita udah belajar senyawa biner yang terdiri dari unsur logam dan non-logam, sekarang kita akan belajar untuk senyawa biner yang terdiri dari unsur non-logam dan non-logam. Nah, yang pertama kita akan menggunakan sistem angka indeks. Caranya itu tulis nama logam tanpa modifikasi dan diikuti dengan penulisan nama unsur non-logam melalui pencantuman akhiran ida. Masih sama nih kayak tadi, yang logam dan non-logam. Cara IUPAC. Kemudian, jumlah unsur yang menyusun senyawa berpengaruh terhadap penamaan senyawa. Kalau misalnya tadi di logam dan non-logam, jumlah unsur itu tidak berpengaruh. Sekarang di non-logam dan non-logam, jumlah unsur itu berpengaruh. Kemudian kalau misalnya pasangan unsurnya hanya membentuk satu jenis senyawa, angka indeks atau jumlah atomnya tidak perlu disebutkan. Yang terakhir, indeks angka 1 untuk unsur pertama umumnya tidak disebutkan. Nah, di sini ada nih cara penyebutan angka indeks dalam bahasa Yunani. Nah, untuk 1 itu mono, 2 itu di, 3 tri, dan selanjutnya nih kayak gini. Oke, kita langsung ke contoh soal. Di sini kita diminta untuk menuliskan nama senyawa berdasarkan sistem angka indeks. Nah, yang pertama, CO. Ingat ya, kalau misalnya tadi berdasarkan aturan, kalau pada non-logam dan non-logam, jumlah dari atom atau unsurnya itu berpengaruh. Ini kan karbon, C itu karbon. Ada 1 kan, ini juga oksigennya ada 1 jumlahnya. Tapi pada unsur yang ada di depan, angka indeks 1 itu tidak disebutkan. Jadi yang harusnya monokarbon, mononya itu tidak kita sebutkan. Jadi hanya karbon saja. Jadi ingat ya, kalau misalnya mono untuk unsur yang di depan, itu tidak disebutkan. Sedangkan kalau ini oksigen, seperti biasa, unsur yang di belakang kita beri akhiran ida, jadi oksida. Karena dia jumlahnya ada 1, kita sebutkan mono. Untuk 1 itu kan mono, berarti monoksida.
Ingat ya, untuk mono, kalau misalnya unsurnya ada di depan, untuk unsur yang di depan tidak disebutkan, sedangkan kalau unsur yang di belakang, mononya kita sebutkan. Selanjutnya, nomor 2, CO2. C, sama kan, ini jumlahnya ada 1, berarti mononya tidak kita sebutkan, langsung kita sebut karbon. Untuk oksigennya di sini angka indeksnya ada 2, berarti kita sebutkan kalau 2 itu di. Untuk O-nya berarti oks, akhirannya jangan lupa sida. Selanjutnya, N2O3. N-nya ada 2. Berarti kalau 2 itu di nitrogen. Oksigennya ada 3. Berarti trioksida. Jadi, untuk awalan angka indeks Yunani yang tidak disebutkan pada unsur di depan ini cuma mono aja ya. Kalau untuk di, tri, dan selanjutnya itu disebutkan. Oke, berikutnya kita diminta untuk menuliskan rumus kimia dari senyawa-senyawa berikut. Yang pertama, belerang trioksida. Nah, jadi kalau misalnya pada unsur logam dan non-logam kan kita harus hitung biloks segala macam ya. Nah, kalau di sini kita tinggal lihat awalan atau yang angka indeks Yunaninya aja. Ini belerang, belerang itu berarti S. Trioksida berarti oksigen ada 3 karena di sini tri. Kalau belerangnya sudah pasti ada 1 karena dia tidak ada embel-embel awalannya. Selanjutnya, disulfur diklorida. Berarti sulfur itu belerang juga sama, berarti S karena di sini di berarti ada 2. Klorida, diklorida berarti Cl ada 2 juga. Yang terakhir, dinitrogen pentaoksida. Dinitrogen berarti N2 pentaoksida. O5. Gimana teman-teman? Sampai sini paham semuanya? Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.